Hello everyone, welcome back again with me, Sir Samuel Limbong. Pada pertemuan kita ataupun pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran fisika di kelas 8 ya. Ya, baik, kesempatan ini kita akan membahas, akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang lensa ya. Dimana minggu-minggu yang lalu kita sudah mempelajari sinar-sinar istimewa pada cermin cekung dan cermin cembung ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan kita. Yang ketiga itu adalah masalah lensa ya. Ya. Jadi untuk itu silakan disimak dan didengarkan apa yang akan saya sampaikan lewat video ini. Oke, baik. Pembentukan bayangan pada lensa. Sebelum kita masuk ke sinar-sinar istimewa ataupun pembentukan bayangan daripada lensa ya, maka di sini kita bahas dulu apa itu lensa ya. Lensa adalah benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung ataupun cembung yang berfungsi untuk membiaskan cahaya. Ya, jika dipegang, lensa cembung bagian tengahnya itu lebih tebal daripada bagian tepi. Akan tetapi berbeda dengan lensa cekung. Lensa cekung bagian tengahnya itu biasanya lebih tipis daripada bagian tepinya. Jadi kebalikan daripada cembung yaitu cekung ya. Ya. Berikut adalah contoh lensa cembung dan lensa cekung. Ya. Oke, mungkin pernahkah kamu menggunakan yang namanya loop ataupun kaca pembesar ya. Jadi jika belum ya, di lab kita juga ada loop ya ataupun kaca pembesar. Kan tetapi saya rasa kamu semua sudah pernah melihat yang namanya loop ataupun kaca pembesar ya. Loop itu ataupun kaca pembesar memiliki bagian utama berupa lensa cembung ya, dimana lensa cembung itu berfungsi untuk memperbesar bayangan benda yang akan diteliti ya. Jadi secara umum lensa itu berbentuk terdiri atas dua bentuk, ada yang cembung, ada yang cekung ya. Jadi di sini bisa kamu perhatikan pada gambar ini ya. Gambar yang pertama ini adalah yang cembung. Jadi kalau kita pegang ya, bagian tengahnya biasanya ini lebih tebal daripada bagian tepi. Ini tadi yang dijelaskan pada yang pertama tadi ya. Kemudian ini adalah lensa cekung. Ini adalah kebalikan daripada cembung. Tadi kalau pada lensa cekung ya, maka kita akan ketika kita pegang bagian tengahnya itu maka bagian tengah akan lebih tipis dibandingkan dengan bagian tepi ya. Iya, jadi sifat bayangan pada lensa cekung dan cembung itu tergantung pada posisi bendanya ya, tergantung pada posisi bendanya. Maka untuk saat ini kita akan melihat dulu sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung ya, dimana ada 3 sinar-sinar istimewa ya, sama seperti yang kita sudah pelajari, yaitu cermin cekung dan cermin cembung ya. Akan tetapi saat ini adalah lensa. Oke, dengarkan sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus aktif yang di belakang lensa ya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus aktif ataupun F yang ada di belakang lensa. Ya, jadi kalau kita perhatikan diagramnya seperti ini ya. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ini dia sumbu utama ya.
kemudian sinar datang sejajar ya, ini sejajar. Kemudian setelah dia sampai di cermin ya, maka lensa itu membiaskan menuju titik fokus. Ini dia titik fokus ya, menuju titik fokus yang ada di belakang lensa. Itulah dia untuk sinar istimewa yang pertama. Kemudian sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif. Yang di sini dia aktif, yang di sini dia pasif. Ini dia pasif ya. Ya, jadi bisa kita lihat nanti. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif ya. Di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama ya. Ini dia gambarnya ya. Sinar datang melalui titik fokus pasif yang ada di depan cermin. Ini dia. Setelah sampai di cermin, dia akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Ini dia sumbu utama, sejajar ya. Ini dia sejajar. Ya. Kemudian sinar istimewa yang ketiga. Sinar datang melalui pusat optik ya. Melalui pusat optik. Jadi pusat optik di sini itulah yang disimbolkan dengan O. Ya, ini dia pusatnya ya. Ini dia pusatnya. Dan akan diteruskan tanpa dibiaskan. Makanya sinar datang ya, sinar datang melalui titik pusat optik ya di sini dan akan diteruskan. Ini dia tanpa dibiaskan. Ya, udah tahu ya, dibiaskan itu artinya dibelokkan ya. Ini tanpa ada pembelokan maka dia terus ya. Jadi itulah dia sinar-sinar istimewa pada lensa cembung ya. Iya, sekarang kita masuk pada sinar-sinar istimewa untuk lensa cekung ya. Sinar-sinar istimewa untuk lensa cekung. Ya, maka ini bisa dibaca ya. Sinar datang sejajar sumbu utama seolah-olah dibiaskan berasal dari titik fokus. Ya, seolah-olah. Ya, iya. Jadi ini dia gambarnya. Sinar datang sejajar sumbu utama seolah-olah dibiaskan. Ini dibiaskan melalui titik fokus aktif. Ini dia titik fokus aktif. Beda dia kalau cembung ya. Kalau cembung dia titik fokus aktifnya itu di belakang, tapi kalau dia cekung titik fokus aktifnya di depan ya. Iya. Maka ini dia gambarnya ya. Ditarik garis sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan seolah-olah. Berarti kalau dia seolah-olah dia lurus terus ke depan, akan tetapi apabila ditarik garis untuk diteruskan daripada sinar pantulnya itu, dia akan melalui titik fokus aktif yang ada di depan cermin ya. Jadi ini dia gambarnya. Kemudian yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus pasif yang ada di belakang cermin ya. Di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi ini dia. Sinar datang seolah-olah melalui titik fokus ya. Akan tetapi akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Ya. Iya, ini dia gambarnya yang kedua. Kemudian sinar istimewa untuk poin yang ketiga, yaitu sinar datang melalui titik pusat. Ya, sama seperti yang tadi, dan akan diteruskan tanpa dibiaskan. Jadi inilah dia gambarnya ya. Iya. Jadi dari ketiga sinar istimewa yang berasal dari sebuah benda tadi yang dilukis pada satu lensa,
maka dia akan terbentuk bayangan benda, bayangan bendanya akan diperbesar ya, diperbesar dan tegak dan nyata. Itulah dia sinar istimewa pada lensa cekung ya. Oke, jadi cukup sekian dulu pembahasan kita pada hari ini ya. Jadi yang menjadi tugas kamu ya, tugas kamu adalah silakan dilengkapi catatan kamu dengan isi daripada materi yang sudah saya sampaikan di dalam video ini ya, dilengkapi dengan rapi ya, dilengkapi dengan rapi, kemudian gambarnya juga digambar dengan rapi ya, kemudian hasilnya nanti kumpulkan, antar ke sekolah, serahkan ke meja piket ya. Oke, cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Sekian dan terima kasih.